Halo, saya Felix Trikuncoro. Pada kesempatan kali ini akan mengulas topik yaitu Human Resource Management. Nah, apa itu Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia? Bisa diartikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan untuk meraih atau mencapai tujuan perusahaan. Nah, terdapat beberapa proses dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, identify dan select competent employee yang mencakup tentang human resource planning, kemudian proses berikutnya adalah recruitment dan recruitment, lalu selection. Nah, kedua adalah orientation training. Nah, ini untuk provide employee with up to date skill dan knowledge. Lalu yang ketiga retain kompeten dan performa yang tinggi untuk karyawan, yang mencakup tentang performance management, kompensasi dan benefit, kemudian develop karir. Nah, dalam tahap pertama ini, yaitu adalah human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia. Nah, diartikan sebagai proses di mana para manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan mampu melakukan tugas secara efektif dan efisien. Nah, proses perencanaan yang saya ambil contoh di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di PT Tenma Indonesia. Nah, dalam proses perencanaan sumber daya manusia dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan manpower plan meeting setiap bulanan, yaitu di tanggal 25 atau 5 hari sebelum di akhir bulan. Dan setelah disepakati bersama, manpower plan tersebut harus disetujui oleh BOD. Nah, tahap perencanaan ini diambil acuan berdasarkan loading capacity mesin dan forecast dari customer atau pelanggan yang bekerja sama dengan perusahaan di Tenma itu sendiri. Berikut contoh format dan contoh formula-formulanya dan acuan berdasarkan loading capacity yang akan dikerjakan bisa 3 bulan terakhir untuk 3 bulan ke depan. Nah, selanjutnya ada proses rekrutmen dan recruitment. Nah, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melengkapi atau menutupi kekurangan yang sudah diidentifikasi di dalam perencanaan tadi. Dalam prakteknya, di PT Tenma Indonesia menggunakan fasilitas media online yang berupa Jobstreet, Talent, Pos Indonesia maupun LinkedIn, atau informasi dari karyawan-karyawan yang disebar ke sanak saudara, teman, ataupun rekan tetangga, bisa juga, tapi lebih banyak diambil dari media online. Nah, dalam rekrutmen, dalam kondisi tertentu, organisasi harus melakukan pengurangan jumlah karyawan. Nah, rekrutmen ini diambil contoh di perusahaan Tenma Indonesia. Pada kasus tertentu, seperti pandemi COVID-19, melakukan pengurangan dan untuk usia-usia tertentu dilakukan pensiun dini. Seperti contohnya pada usia yang sudah mencapai 50, maka mereka ditawarkan untuk pensiun. Atau masa kerja yang lebih dari 30 tahun, mereka ditawarkan pensiun. Kemudian faktor yang kedua adalah fluktuasi forecast dari customer. Nah, ini dilakukan evaluasi jumlah karyawan khususnya dari support departemen, yaitu outsourcing. Seperti contoh di plan berikut,
Nah, di bulan terupdate, yaitu di bulan Oktober 2022 ini, untuk summarize manpower plan-nya, di bulan Oktober sekarang 17. Kemudian plan yang sudah dilakukan adalah plan yang akan diimplementasikan adalah 7 manpower. Sehingga jumlah total dari manpower berkurang. Selection. Nah, selection sendiri adalah aktivitas untuk menyaring kandidat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menempati posisi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Nah, di PT Tenma sendiri mengacu pada sebuah standar operation prosedur yang diberi judul regulasi rekrutmen atau penerimaan karyawan baru. Nah, adapun tahap-tahap garis besar tahapnya adalah yang pertama, seleksi terhadap seluruh aplikasi yang diterima, baik melalui pos ataupun media online yang lain. Lalu memanggil pelamar yang memenuhi persyaratan melalui seleksi administrasi dari media online atau pos tadi. Setelah memenuhi persyaratan dilakukan pemanggilan melalui telepon maupun email. Selanjutnya adalah melakukan proses rekrutmen seperti psikological test dan interview atau wawancara. Nah, setelah psikologi tes dan wawancara lolos, kemudian dilanjutkan untuk proses pemeriksaan kesehatan medical check up. Nah, selanjutnya untuk level operator, staff, dan leader, wawancara dilakukan oleh supervisor, asisten manajer atau manajer section terkait atau section request yang request manpower tersebut dan section HRD. Nah, untuk kasus tertentu untuk level-level asisten manajer atau manajer biasanya dilakukan langsung. Tahapan awalnya adalah melamar melalui online, kemudian mendapat panggilan, kemudian proses rekrutmen, lalu psikologikal dan wawancara ini dilakukan dengan presentasi bidang yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Tahap yang selanjutnya adalah orientation, yaitu upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Tahapannya adalah pengenalan struktur organisasi, pengenalan aturan dasar perusahaan, contohnya adalah pengenalan standar APD, kemudian jam kerja, dan lain-lain. Kemudian pengenalan lingkungan dengan Genba ke semua bisnis proses di perusahaan tersebut. Lalu pengenalan job perusahaan secara umum dilakukan minimal 1 hari dan maksimal 2 hari. Sama dilakukan melalui Genba ke semua bisnis proses. Nah, untuk selanjutnya, kemudian handover ke departemen yang akan ditempati karyawan baru tersebut untuk dilakukan pengenalan job secara spesifik. Nah, training. Training adalah proses mengajar kepada karyawan agar memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, beberapa kategori, yaitu on the job training. Belajar bagaimana melakukan tugas, lalu melakukannya. Seperti contoh, yaitu training pengenalan produk baru, perubahan instruksi kerja, atau training karyawan baru. Nah, kemudian job rotation. Nah, karyawan bekerja di pekerjaan yang berbeda di area tertentu. Nah, ini pun juga dilakukan di perusahaan tempat saya bekerja, itu PT Tenma. Ada rotation job, contoh pindah dari bagian produksi ke bagian maintenance atau sebaliknya, bahkan dari faktori Cibitung ke faktori Cikarang, faktori Cibitung ke faktori Kerawang, ataupun sebaliknya. Dan mentoring atau coaching. Nah, karyawan baru tersebut atau karyawan yang masih junior bekerja didampingi dengan pekerja yang sudah berpengalaman atau yang senior untuk memberikan informasi, dukungan, dan dorongan. Atau bisa juga dilakukan pemagangan di industri tertentu. Nah, contoh di Tenma, karyawan yang mempunyai talent tertentu dikirim ke Tenma Jepang untuk magang atau berlatih proses tertentu. Kemudian workbook atau manual. Nah, karyawan merujuk ke buku kerja atau manual pelatihan sebagai informasinya, seperti membaca buku manual mesin,
Nah, ini khusus untuk karyawan bagian maintenance maupun karyawan bagian teknisi yang lain. Kemudian kelas training. Nah, karyawan menghadiri pelatihan atau kuliah yang dirancang untuk menyampaikan informasi yang lebih spesifik. Nah, khusus untuk kelas training ini, karyawan dibuatkan atau mendapat sebuah undangan untuk training-training tertentu, seperti training safety, training 5S, training leadership. Nah, akan tetapi kelas training ini bukan seperti lembaga-lembaga yang resmi, tetapi ada bagian HRD yang membuat subsection, yaitu berupa manajemen training. Yang ketiga, yaitu compensation benefit, yang bisa diartikan apa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka, termasuk membayar dan manfaat, kompensasi total, atau hanya membayar kompensasi tunai. Nah, seperti yang di Tenma juga, basic salary adalah sudah umum yang memang kewajiban sebuah perusahaan untuk memberikan basic salary. Kemudian bonus akhir tahun, nah ini pun juga tergantung kebijakan perusahaan dan tergantung bagaimana hasil akhir tahun perusahaan tersebut secara keuangan, apakah profit atau keuntungan perusahaan itu besar atau kecilnya tergantung dari situ. Nah, kemudian ada car allowance, lalu bond allowance, kemudian asuransi kesehatan. Nah, ini selain dari BPJS yang dari BUMN atau dari pemerintah yang diwajibkan, kemudian ada juga dari provider swasta, di mana kebijakan ini diambil karena untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan kecepatan penanganan. Nah, ini juga di-cover oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh di perusahaan kami menggunakan Pacific Cross. Ya, lalu compensation dan benefit yang lain, penghargaan atas temuan. Nah, ini dilakukan uang tunai ya. Nah, jika memang ada penghargaan ini akan diumumkan di setiap awal pekan atau setiap hari Senin setelah senam pagi. Kemudian penghargaan pencapaian dari KPI terbaik. Ini pun juga dilakukan uang tunai. Ketiga, tahap 3, yaitu career development. Kegiatan untuk membantu para karyawan merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga karyawan bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara maksimal. Nah, ini pun juga berlaku di perusahaan tempat saya bekerja. Career development pun diperhatikan oleh perusahaan. Nah, acuannya adalah penilaian karyawan dilihat dari key performance indicator dan assessment terhadap kinerja, sehingga menentukan tingkat kapabilitas untuk menduduki jabatan tertentu. Sebagai contoh, jika dalam satu departemen dan jabatan tertentu masih vakans, maka dilakukan assessment yang acuannya adalah berdasarkan key performance indicator dari karyawan tersebut. Kemudian karyawan dengan jabatan tertentu resign atau pensiun, sehingga jenjang karir terbuka untuk seluruh karyawan dengan mengacu kriteria yang pertama tadi. Atau bisa pemilihan oleh BOD berdasarkan tingkat kebutuhan yang strategis. Nah, sekian dari saya tentang Human Resource Management. Berikut daftar pustaka yang diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.